Islam tidak boleh pecah belah lagi. Umat Islam tetap harus bersatu, bangkit, perangi siapa saja yang menghina Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap bela Allah. Siap. Siap bela Rasul. Siap. Bela Nabi. Siap. Siap bela Quran. Siap. Siap bela Islam. Siap. Siap bela bangsa. Siap. Siap bela negara. Siap. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahu Mubarak alaih wa ala alihi wa ashabihi. Karena itu saudara, saya ingin ajak Anda semua tetap dalam satu barisan, tetap dalam satu soft. Saudara, apa yang terjadi ke depan? Saat ini kita sudah membuka komunikasi untuk berdialog dengan semua pihak, baik kawan maupun lawan. Saudara, untuk apa? Saudara, kita tidak mampu menyelesaikan problem yang terjadi di negeri kita dengan pertumpahan darah. Kita tidak mau menyelesaikan problem yang ada di negeri kita, saudara, dengan perang antar bangsa. Kita tidak mau menyelesaikan problem yang ada di negeri kita, sebagaimana yang terjadi di Syria, di Yaman, ataupun di Irak. Saudara, kalau ada jalan lain yang bisa menyelesaikan problem ini, damai yang tenang, menjaga kesaat umat, kenapa tidak kita lakukan? Karena itu, sampai hari ini kami terus membangun komunikasi dengan semua pihak, baik kawan, jakpro, maupun lawan, yang anti, saudara. Kita terus memberikan pengertian kepada mereka. Janganlah aksi 212 itu dianggap ancaman. Janganlah aksi 212 itu dianggap sebagai rongrongan. Jangan, mestinya aksi 212 itu oleh semua pihak dijadikan modal untuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Dijadikan modal untuk kita bangkit bersama. Dijadikan modal energi untuk kita memperbaiki keadaan negeri. Bukan dianggap sebagai ancaman. Mestinya kekuatan spirit yang ada di 212 itu, saudara, ditangkap, dirangkul, diolah, dimanage sebagai modal bagi para pemimpin di negeri ini untuk memperbaiki nasib bangsa. Bukan aksi 212 yang difitnah makan, bukan para tokoh yang saudara difitnah dengan berbagai macam saudara fitnah yang ada. Bukan begitu bukannya. Nanti bukan arah. Ini kalau kita lihat saat ini di medsos, saudara, ini pertikaian, pertentangan. Ini sudah seperti bisu yang tidak pecah. Ini seperti bisu yang tidak meletus, saudara. Kalau mesin penguasa tidak mengambil kebijakan yang tepat, besok bisa meletus bisu ini, saudara. Hati-hati, kalau bisu ini meletus, semua pihak akan dirugikan, saudara. Tapi apa boleh buat? Kalau bisu itu sudah meletus, umat Islam harus berjihad untuk membela agama, bangsa dan negaranya. Sampai untuk berjihad, betul? Betul. Yang berjihad, Siap. yang perang di jalan Allah. Siap. Sampai. Allahu Akbar. Stoplah mengkriminalisasi ulama, stoplah mengkriminalisasi para tokoh bangsa, stop menebar fitnah, stop menganggoba, stop menakut-nakuti rakyat. Yuk mari kita berdialog dengan kekeluargaan dan sama-sama membangun rasa cinta kepada bangsa dan negara supaya kita mendapatkan satu terobosan solusi yang bisa baik untuk seluruh anak bangsa kita, insya Allah. Karena itu doakan saya dan kawan-kawan sampai saat ini masih terus membangun komunikasi tersebut. Kami bangun komunikasi bukan hanya kepada kawan, kepada lawan juga kami bangun komunikasi. Kami ajak mereka dialog, kami ajak mereka diskusi, kami duduk bersama. Saat ini saya belum bisa melaporkan kepada Anda semua siapa saja yang sudah kami ajak diskusi, siapa saja yang sudah kami ajak bicara, siapa saja yang kami sudah ajak dialog, baik kawan maupun lawan. Kita mencoba untuk menyadarkan mereka kalau kau cinta bangsa, kamu juga cinta bangsa, kau cinta negeri, kamu juga cinta negeri. Kenapa kita harus berbenturan di bawah? Maka itu kemarin pada saat terjadi serangan ke salah satu posko DPK Front Pembela Islam di Pasar Rebo, saudara, di Jakarta Timur, dengan kemarin 3 bom molotov, yang 2 meledak dan membakar, sedangkan 1 tidak meledak, tidak terbakar, saudara. Kemudian merusak dan membakar berkas yang ada di posko tersebut. Ini semua provokasi supaya masyarakat FPI dan simpatisan FPI dan pemerintah FPI dari Sabang sampai Merauke supaya marah, kemudian melakukan pembalasan kepada pihak yang
Amin ya Allah. Sehingga berhasil, saudara, insyaallah segala sesuatu problem yang ada di negeri kita ini sebagaimana usulan daripada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, saudara hafizahullah taala wa ra'ah, di mana beliau mengusulkan perlu ada dialog nasional antara pemerintah, antara eksekutif, legislatif, juga yaitu bersama para tokoh bangsa, saudara, baik dari kalangan yaitu nasionalis Islamis maupun nasionalisnya yang di luar Islam, saudara. Kita duduk, kita dialog, kita mencari solusi yang terbaik. Pemerintah mesti terbuka, saudara. Mana kita juga mesti objektif. Apa yang baik dari pemerintah kita akui baik, apa yang tidak baik akan kita sampaikan kritik untuk perbaikan ke arah yang lebih bagus. Insya Allah. Nah, selain itu, saya berharap dari spirit 212 itu, saudara, kebangkitan umat menjadi kenyataan. Setidak-tidaknya nanti pada saat kita memasuki pemilihan umum 2019, saya berharap nanti komposisi di DPR itu sudah berubah, saudara. Kalau sekarang komposisinya yang pro syariat di DPR cuma 25%, saudara, sementara 75% tidak pro syariat. Saya berharap nanti 2019 komposisi di DPR itu berubah, 75% dukung syariat. Kita perlu konsolidasi dari sekarang lewat dakwah, lewat pengajian, terus konsolidasi, saudara, dari Sabang sampai Merauke. Nggak boleh lagi berulang seperti sekarang nih. Dan kenapa nih yang carut-marut begini kita punya negeri itu tadi? Karena DPR-nya lemah, karena DPR-nya, saudara, komposisinya tidak seperti yang kita harapkan, sehingga energi syariat yang ada dalam DPR, saudara, itu menjadi tidak berfungsi. Nah, karena selalu dibentangkan. Nah, kalau sudah terjadi begitu, siapa kita bersalahkan? Karena yang pilih mereka kan umat Islam juga, saudara. Nah, begitu kita berharap dengan spirit 212, kita sadarkan umat Islam di mana-mana. Ingat, kalau besok memilih calon legislatif, pilih yang bagus, pilih yang beriman, pilih yang bertakwa, pilih yang pro syariat. Kalau itu semua kita lakukan, insya Allah besok nggak carut-marut seperti ini kita punya negeri. Begitu juga cara kita mencari presiden besok, cari yang beriman, yang bertakwa, saudara, yang dekat dengan ulama, yang cinta kepada syariat, kita dukung sama-sama. Dan jangan kita memilih hanya karena pencitraan, jangan kita memilih, saudara, hanya karena bentukan opini di medsos atau di televisi, tidak. Tapi memilih, saudara, dengan visi, misi, dan bagaimana komitmen keislamannya. Nah, begitu perjuangan kita masih panjang. Dan yang paling dekat, saudara, pilkada 15 Februari yang akan datang. Kita harus bersatu, rebut kembali Jakarta dengan umat Islam. Setuju? Siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Siap menangkan Islam di Jakarta? Siap. Allah. Tidak boleh terulang lagi seumur hidup kita, saudara. Maka itu saya minta, jangan mau kita jalan domba di antara kita satu sama lain. Setuju? Hanya sekali lagi, siap bersatu? Siap. Takbir. Allah. Itu, saudara, kita undang. Di sini ada Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Beliau adalah Sekjen Forum Umat Islam, dan beliau sudah memviralkan undangan, yaitu melalui audio yang beliau kirimkan kemana-mana. Saudara, kami, saya atas nama FPI maupun selaku Ketua Pembina GNPF MUI mendukung sepenuhnya, yaitu dan menyambut undangan daripada MUI Forum Umat Islam untuk melaksanakan, saudara, aksi pada tanggal 11 Februari, yaitu hari Sabtu jam 7 pagi kumpul di Monas. Kita akan melakukan longmar dengan damai, dengan tertib, dengan akhlak, saudara. Jangankan manusia, rumput pun tidak boleh kita ganggu, saudara. Jaga kebersihan, tunjukkan akhlak 212, saudara. Setuju? Setuju? Siap turun? Siap turun? Siap. Kita lihat sampai saat ini masih belum ada perubahan apapun, saudara. Kalau ada perubahan tentu nanti Kiai Haji Muhammad Al-Khattab akan terus mengumumkannya. Karena ada pihak-pihak saat ini berupaya untuk menggagalkan, yaitu aksi tanggal 11 Februari. Tapi kita tetap sampai hari ini masih tidak ada perubahan. Hari Sabtu tanggal 11 Februari jam 7 pagi kumpul di Monas. Tolong jaga akhlak, jaga kebersihan, jaga sikap, tunjukkan bahwa kita betul-betul berakhlak, tunjukkan bahwa kita masih bersatu. Ini kan semenjak 212 ini kan ulama-ulama kita dengan dikriminalisasi. Tujuannya kan jelas, supaya tinggal sama
Umat masih bersama habaib. Umat masih bersatu untuk perjuangan. Umat tidak bisa diadu domba dengan aneka ragam fitnah dan intimidasi. Betul. Yang hadir. Siap. Semua keluarga kita, saudara. Hanya tetangga kita, keluarga kita, majelis-majelis kita, semua kita ramaikan, insya Allah. Dan judulnya jangan lupa, saudara. Besok itu kita jalan sehat 212. Jalan sehat 212. Masih kuat jalan? Masih kuat jalan? Masih. Kuat jalan kaki? Kuat. Alhamdulillah. Yang punya air bawa air, yang punya nasi bawa nasi, yang punya lontong bawa lontong. Kita bawa, kita saling berbagi. Insya Allah. Nah, itu yang saya sampaikan dalam pengajian kali ini, saudara. Itu hanya sebagai penegasan umat Islam tetap bersatu. Dan ingat pesan saya tadi, jangan mudah terprovokasi. Siap waspada? Ya. Jangan mudah terprovokasi. Ingat itu, jangan mudah terprovokasi. Dan tolong doakan. Jadi pengurus FPI di berbagai daerah banyak yang diproses hukum sudah. Ada yang diproses di Bali, ada yang diproses di Kalimantan, ada yang diproses di Jawa Barat, ada yang diproses di Jakarta. Ini banyak proses hukum sedang berlangsung. Saya sendiri hari ini sudah mulai dapat panggilan dari Polda Jabar, itu sebagai tersangka hari Selasa besok. Nah, saya sendiri kita lihat nanti perkembangannya, apakah memang harus datang atau itu nanti bisa diundur atau gimana. Nah, ini masih dikomunikasikan itu dengan tim pengacara kita. Bahkan nggak sampai di situ, yaitu juga kawan-kawan kita yang bergerak di bidang media, yang menjadi media Muslim Cyber Army. Itu beberapa juga dikejar, ditangkap, diperiksa. Jadi banyak sekali, bukan satu dua, banyak sekali kawan-kawan kita di mana-mana yang dikejar-kejar dan diproses hukum. Karena itu kita lihat mudah-mudahan komunikasi ini terbangun, tidak ada lagi tindakan represif terhadap umat Islam. Kita berpengen ini semua berakhir dengan baik, dengan damai, dengan tenang. Nah, tinggal kita ke depannya membangun dialog dan melakukan konsolidasi umat sampai ke bawah. Supaya nanti 2019, paling lambat 2019, saudara, itu saya katakan paling lambat berarti jangan sampai lewat lagi dari 2019. Jangan ada yang jadi tahu 10 tahun dan enggak, kelamahan 10 tahun. Itu paling lambat 2019 umat Islam sudah harus bisa untuk merubah komposisi, yaitu daripada komposisi kursi yang ada di DPR. 75% yang cinta rakyat, cinta umat, cinta bangsa, cinta negara, yang bersih, yang tidak korupsi, dan yang siap untuk membangun negeri di atas aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gerakan PKI juga diwaspadai. Saya khawatir ini kan komunikasi lagi berjalan saat ini. Kita sedang komunikasi dengan pihak jasa aparat. Hati-hati. Ini PKI juga nggak suka. Nah, bisa jadi mereka akan melakukan sabotase supaya komunikasi ini tidak lancar. Kemudian kita diadu terus, saudara. Supaya nanti tentara sama polisi perang, supaya ulama sama umarok perang, supaya rakyat